3, 2, 1, action. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guntur Maesa, saya dari kelas 11 MIPA 4 akan menjelaskan tentang konflik dan kekerasan. Jadi yang pertama itu apa itu konflik? Jadi ya secara etimologis itu kata konflik berasal dari bahasa Latin yaitu con dan figere. Kata con memiliki arti bersama, sementara figere memiliki arti memukul. Kalau dalam KBBI, entry konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, pertentangan, ya gitu-gitulah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah sebuah kondisi saat ada dua atau lebih pandangan, keinginan, kepercayaan, kepentingan, nilai, atau kebutuhan yang berbeda, berseberangan, tidak sejalan, atau tidak selaras. Konflik biasanya itu timbul dari adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan, seperti perbedaan fisik, kebudayaan, nilai, kepentingan, emosi, kebutuhan, atau perbedaan dalam tersebut dapat memuncak menjadi konflik sosial saat sistem sosial masyarakatnya tidak dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Dan juga lalu, jadi seperti yang terjadi di sekitar kita, konflik yang memang tidak dapat dihindari dari dinamika kehidupan sosial. Dalam teori konflik, kondisi masyarakat yang plural memang akan terjadi ketidakseimbangan distribusi kekuasaan atau otoritas, sehingga akan selalu ada kelompok-kelompok sosial yang saling bersaing dalam merebut pengaruh dalam suatu masyarakat. Mungkin dari persaingan tersebut, kemudian akan muncul kelompok yang paling berkuasa atas kelompok-kelompok lainnya. Kelompok paling berkuasa dan berpengaruh biasanya bersifat elit, sombong, sehingga dapat membuat peraturan-peraturan yang sifatnya lebih membela kepentingan kelompoknya sendiri gitu. Kita mulai dari pengertian konflik menurut para ahli. Kalau dari Alo Liliweri dia itu mendefinisikan konflik sebagai bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai, atau kebutuhan. Kalau dari Demore berpendapat bahwa dalam suatu sistem sosial itu dapat dikatakan terdapat konflik apabila para penghuni sistem tersebut membiarkan dirinya dibimbing oleh tujuan atau nilai-nilai yang bertentangan dan terjadi secara besar-besaran. Surjono Sukanto, ia mendefinisikan konflik sebagai suatu proses sosial orang per orang atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Kalau kita ngomong tentang penyebab konflik itu ada banyak, seperti adanya perbedaan sistem nilai dan sistem norma di antara kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Adanya juga perbedaan pandangan di antara dua orang atau lebih yang berkenaan dengan persoalan prinsip. Juga adanya benturan kepentingan terhadap suatu hal atau objek yang sama. Adanya perselisihan paham yang menimbulkan emosi di antara kedua belah pihak. Dan juga adanya perbedaan kepentingan politik baik yang bersifat lokal, nasionalis ataupun internasional. Nah, berikutnya lanjut ke bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik itu ada banyak seperti konflik individu, konflik secara antar kelas atau antar golongan sosial, dan juga konflik rasial, konflik politik, konflik internasional, ya banyak ya. Dan kalau kita lanjut ke kekerasan, nah itu kekerasan merupakan bentuk lanjutan konflik sosial. Jadi dalam KBBI itu entry kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Bentuk kekerasan itu meliputi perkataan, tindakan, sikap, dan berbagai struktur atau sistem yang dapat menyebabkan kerusakan pada diri seseorang, baik secara fisik atau mental, dan juga lingkungannya. Jadi segala bentuk tindakan atau perkataan yang dapat menghalangi seseorang menggali potensinya itu pun dapat disebut sebagai kekerasan. Jadi kekerasan itu bisa dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kekerasan langsung atau direct violence dan kekerasan tidak langsung yaitu indirect violence.
contoh dari kekerasan langsung adalah tindakan mencelakai atau melukai orang dengan sengaja, membunuh atau memperkosa. Sementara contoh dari kekerasan yang tidak langsung itu bisa seperti mengekang, memfitnah, mengintimidasi, meneror orang lain serta mengarungi atau meniadakan hak. Ya, lanjut dari yang tadi baterai HP sempat habis. Jadi untuk lanjut kekerasan, yaitu konflik dan kekerasan memang dua hal yang berbeda, tetapi memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Pahami friend. Dari pengertian konflik yang merupakan perselisihan atau persengketaan antara dua orang atau lebih, yang kedua belah pihak tersebut memiliki keinginan untuk saling menjatuhkan, menyisihkan, menyingkirkan atau mengalahkan. Konflik sebenarnya tidak perlu berwujud kekerasan. Namun, kekerasan biasanya terjadi karena adanya konflik di antara dua atau lebih. Nah, kekerasan dapat terjadi saat kedua belah pihak, baik individu atau kelompok, tidak dapat menyelesaikan konflik di antara mereka dan terbawa emosi untuk menyelesaikan konflik dengan cara kekerasan. Jadi habis itu terus pengertian kekerasan menurut para ahli yaitu sebagai berikut. James Biro berpendapat bahwa kekerasan merupakan manifestasi naluri bersama atau gerakan naluri primitif yang merupakan kondisi-kondisi tindakan massa. Stuart dan Sandin berpendapat bahwa perilaku kekerasan dan tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri, yang mengakibatkan individu dapat berperilaku menyerang atau melakukan sesuatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Dan menurut Sujono Sukanto, dia mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial yaitu kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang karena orang atau barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu. Penyebab kekerasan itu ada banyak, ya macam-macam lah. Tapi sini saya sebutkan 5 aja. Individu tidak dapat mengendalikan emosi dirinya. Adanya permasalahan yang memancing permusuhan. Adanya juga prasangka buruk dari seseorang atau satu kelompok terhadap individu lainnya atau kelompok lain. Adanya juga keinginan manusia dapat mendapatkan prestasi. Kontrol sosial yang sudah tidak berfungsi dalam mengendalikan persaingan yang terjadi di masyarakat. Akibat konflik dan kekerasan itu ya buruk ya, seperti juga perubahan kepribadian pada diri seseorang. Semakin kuatnya rasa solidaritas kelompok kayak in-group feeling atau retak dan goyahnya sesuatu kelompok sosial. Timbulnya korban jiwa serta hancurnya harta benda. Juga ada akomodasi, dominasi serta takutnya salah satu pihak yang bertikai. Dan cara menyelesaikan ini ada banyak ya. Jadi kita bakal kita bakal lanjutin ke perdamaian. Jadi konflik dan kekerasan itu menimbulkan kondisi yang tidak menyenangkan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak yang mengalami kekalahan. Konflik dan kekerasan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta hancurnya harta benda kedua belah pihak yang bertikai. Oleh karena itu, perdamaian menjadi hal yang sangat penting dalam dinamika kehidupan sosial. Jadi perdamaian merupakan istilah yang merujuk pada suatu kondisi yang tenang, tidak adanya kekerasan, harmoni, keamanan, kerukunan, keserasian, dan adanya saling pengertian di masyarakat. Setiap manusia itu pasti mengharapkan perdamaian dan rasa aman, baik secara fisik maupun jiwa dalam hidupnya. Ya, namun sudah pasti dalam memahami perdamaian bukan saja dinilai sebagai sebuah kondisi atau keadaan tanpa peperangan. Perdamaian dapat terlihat melalui jalinan hubungan baik antara individu, antar kelompok, antar lembaga,
atau antar negara, yang mampu menghargai pluralitas dalam masyarakat dan dunia, menghargai adanya keberagaman nilai, serta mendorong terjadinya pengembangan potensi manusia secara utuh. Ya itu aja buat materi hari ini, yaitu konflik dan kekerasan juga tambah perdamaian. Saya Guntur Maesa dari kelas 11 MIPA 4, dan ini tugas sosiologi buat hari ini. Terima kasih. Minum dulu. Habis lagi.